Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pembuatan video ini, saya hendak membuat penjelasan dan pembahasan beberapa soal terkait sektor. Detail materinya barangkali bisa Anda peroleh di Google Classroom yang tersedia. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas ya materi mengenai vektor. Detail materinya bisa Anda lihat di slide saja. Mungkin secara singkat kita coba bahas beberapa hal. Pada bahasan vektor ini akan dibahas operasi dot, operasi cross, dan penentuan sudut antara dua vektor. Kira-kira tiga tema itu yang akan terbahas. Nah, harapannya dari perkuliahan ini kalian bisa memperoleh atau bisa memiliki kemampuan hal-hal yang tertulis di slide ya. Kalian tahu vektor itu apa, bisa menggambarkan vektor dengan suatu garis berarah, menggambarkan ya, bukan sekedar mengilustrasikan, tapi menggambarkan dengan skala yang benar harapannya. Lalu menjumlahkan beberapa vektor, lalu menulis vektor dalam bentuk perkalian magnitud dikali vektor satuan arah. Lalu kalian diharapkan bisa menentukan arah suatu vektor, lalu menghitung hasil perkalian skalar atau perkalian dot, menghitung hasil perkalian cross, lalu menentukan sudut yang dibentuk dua vektor, dan menentukan vektor proyeksi dari suatu vektor kepada vektor yang lain. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ya, vektor ini memiliki perbedaan dengan besaran skalar, yakni vektor ini bukan hanya sekedar membawa magnitud, bukan hanya sekedar membawa besar ya, magnitud itu besar vektor, nilai suatu vektor, nilai suatu besaran, ya magnitud namanya. Ya magnitud adalah besar atau nilai suatu besaran. Nah, vektor punya kelebihan lain, ya, yakni dia membawa informasi arah. Perbedaannya gitu ya, skalar itu hanya membawa nilai, sedangkan vektor membawa nilai dan arah. Ya, skalar hanya membawa besarnya berapa, sedangkan vektor membawa besar dan arah. Kalau satuan pasti dibawa ya, karena besaran-besaran fisika senantiasa memiliki satuan. Ya. Lalu berikutnya, nah, vektor digambarkan dengan suatu garis lurus yang memiliki arah. Jadi nanti garis lurus yang berarah ini akan mewakili dua hal, mewakili besarnya dan mewakili arahnya. Nah, besarnya itu diwakili oleh panjang garis menggunakan skala tertentu. Misalkan skala yang kita tetapkan 100 Newton kita gambarkan dengan garis 1 cm. Maka gaya 200 Newton kita gambarkan dengan 2 cm. Misalkan skala yang kita gunakan tadi 100 Newton digambarkan dalam 1 cm. Maka kalau misalkan ada gaya 10.000, maaf, gaya berapa tadi, 1000 Newton, berarti itu 10 cm kita gambarkan. Nah, ini sebagai contoh di slide ada skala 1 cm itu menggambarkan gaya 10 Newton. Maka kalau ada gaya 35 Newton ke arah barat, ya barat itu kalau di peta menghadapnya ke kiri, maka kita bisa wakilkan vektor tersebut dengan suatu garis berarah 3,5 cm ke arah kiri. Nah, vektor itu bisa kalian gambarkan dengan, bisa kalian tuliskan ya, dengan beberapa cara. Nah, misalkan ada suatu vektor yang menghubungkan antara titik A dengan titik B, maka kita bisa tuliskan AB kapital, lalu kita berikan garis di atasnya, yang mencirikan bahwa ini garis yang menghubungkan dari A ke B. Ya, dari A ke B. Atau kita bisa tulis memang, kita misalkan beri nama vektor tersebut dengan huruf A. Nah, dalam penulisan di komputer, kita bisa menggunakan tanda tebal, bold. Ya, huruf nama vektor itu kita tulis dengan bold. Ya, huruf besar, huruf kecil, terserah. Karena bisa jadi ada suatu besaran fisika yang disimbolkannya dengan huruf kecil, misalkan.
perpindahan huruf kecil. Misalkan pressure, tapi bukan skalar, bukan vektor ya, pressure. Laju velocity itu huruf kecil. Dan bisa jadi huruf besar juga. Huruf besar juga misalkan gaya. Gaya itu huruf F besar. Nah, di komputer kita tulis nama suatu vektor itu dengan bold. Nah, kalau misalkan di kertas, ya misalkan tulisan tangan, kita bisa menuliskan misalkan ada suatu vektor F. Nah, kita bisa menuliskan huruf F. Nah, ya kita tuliskan dengan ada tanda panah di atasnya. Misalkan lagi kita punya simbol apa? Velocity. Nah, itu ya. Nah, kita bisa menuliskan hal tersebut di eh, di kertas kita seperti itu. Ya, F, F besar dengan tanda panah di atasnya, nama vektor, lalu kita tuliskan tanda panah di atasnya. Itu kira-kira cara menulis vektor kalau di kertas. Baik, kita lanjutkan ya pembahasannya. Baik, nah berikutnya kita bisa bahas bahwa suatu vektor itu dapat dinegatifkan, dinegatifkan. Menegatifkan vektor berarti membalikkan arah. Menegatifkan vektor berarti membalikkan arah. Jadi kalau misalkan ada suatu vektor yang kita ketahui arahnya ke kanan, ya, nama vektornya AB, ya, AB dengan garis di atas. Berarti kalau negatif AB itu mengarah dari B ke A. Ya, negatifnya AB berarti arah dari B ke A atau kita bisa namakan vektor BA. Baik, berikutnya. Nah, vektor dapat dituliskan dalam bentuk penjumlahan vektor-vektor satuan. Sebagai contoh, di sini ada vektor OP. Ya, dia merupakan penjumlahan AI plus BJ. Ya, AI plus BJ. Di sini kalian lihat ya simbol I topi. Kita bisa baca I ini I topi gitu ya. I topi ini mewakili suatu vektor. Ya, jadi I topi ini artinya suatu vektor yang mengarah ke sumbu X panjangnya 1. Sedangkan J itu vektor yang mengarah ke sumbu Y positif panjangnya 1. Nah, gitu kira-kira itu sudah dikenal apa? Dikenal secara luas arti Y topi itu apa, J topi itu apa. Nah, kalau misalkan kita melihat ada AI plus BJ, berarti ada vektor yang mengarah ke sumbu X panjangnya A, kalau vektor mengarah ke sumbu Y panjangnya B, di kira-kira. Lalu ada lagi sumbu Z ya, sumbu Z ini vektor satuannya simbolnya adalah K, ya K topi. Dan kita pakai aturan kanan ya, X, Y, Z itu aturan kanan. Seperti yang ada pada gambar, kalau misalkan kita pertama mengarahkan 4 jari kita ke sumbu X, lalu ke sumbu Y, dia akan menghasilkan suatu putaran, maka arah jempol kita ini mengarah ke sumbu Z. X, Y, Z. Berarti kalau X-nya ke sini, Y-nya ke bawah, Z-nya berarti ke samping. Gitu kira-kira ya. Pakai aturan tangan kanan. X, Y, Z. X, Y, Z. Gitu ya. Nah, penulisan I-topi, J-topi, dan K-topi, kalau misalkan kita tulis di eh, komputer, bisa kita wakili dengan huruf-huruf kapital, maaf, huruf kecil, namun di bold, ya, mewakili satu vektor. Ya. Di sini ada 5i, 4j, plus 3k. Kalau ditulis di komputer, bisa kita tulis secara atas atau cara bawah. Namun, kalau misalkan kita menggunakan pena, menulis di kertas, sebetulnya akan lebih mudah yang atas ya. Kita lebih mudah menulis simbol topi ini ya. Karena sulit ya kita menuliskan bold di kertas. Kita masa harus nulis misalkan
harus tulis kapital I, bukan, huruf bold I, lalu J-nya harus bold, misalkan. Terus sebetulnya kan ada repot ya. Nah, akan lebih simpel kalau misalkan kita menggunakan tanda topi, mewakili vektor satuan yang mewakili suatu arah sebuah X, Y, Z, dan panjangnya 1, vektor satuan I, J, K. Nah, lalu berikutnya, vektor juga dapat dituliskan dalam bentuk pertama yang seperti kita udah lihat tadi, penjumlahan 3 vektor satuan. Lalu, bisa juga kita tulis dalam bentuk perkalian modulus dengan arahnya atau vektor satuannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa vektor itu dapat memiliki vektor yang sama nih. AI plus BJ plus CK dapat kita tulis dalam bentuk perkalian R ini adalah modulusnya. Kita bisa bilang juga magnitude ya. Magnitude atau besar vektor. Sedangkan yang dikurung ini adalah vektor satuannya. Pak, kenapa yang ini A per RI plus B per RJ plus C per RK itu vektor satuan? Padahal kan dia penjumlahan I, J, dan K. Karena sebetulnya ini tetap saja vektor satuan panjangnya 1 dan menunjukkan suatu arah. Nanti mungkin bisa kita buktikan di beberapa bahasan yang akan datang bahwa A per RI plus B per RJ plus C per RK ini panjangnya tetap 1 ya. Tetap 1. Nah, bagaimana cara mencari R? Kalau misalkan kita punya nih suatu vektor AI plus BJ plus CK, maka kita bisa peroleh nilai R itu adalah akar kuadrat dari kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ya, seperti rumus Pythagoras, tapi ini untuk 3 dimensi. Akar dari yang diakarkan adalah plus A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, itu adalah nanti modulusnya. Nah, lalu nanti kita tinggal hitung sendiri. Nih, vektor satuannya gimana nih? Nanti kita cari A per R itu berapa. Di kalkulator kita cari. B per R berapa kita cari di kalkulator. Bisa C per R kita bisa cari di kalkulator. Nah, nanti kita juga bisa menyimpan bentuk perkalian ini dengan simbol misalkan R. Nah, ini yang mewakili A per R itu adalah L. Yang mewakili B per R itu bisa disebut M. Yang mewakili C per K itu adalah N. Nah, ini ya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah magnitudenya, dan ini adalah vektor satuannya. Mungkin kita bisa tulis vektor U, vektor satuan unit ya, vektor unit satuan. Jadi ini adalah R dikalikan U topi. Magnitudenya carinya, tadi ya udah kita tulis seperti Pythagoras, tapi untuk 3 dimensi, akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Gitu. Nah, lalu misalkan ada suatu soal, ada gambarnya. Lalu bagaimana cara menentukan vektor antara dua titik, vektor yang menghubungkan yang mengarah dari suatu titik ke titik yang lain? Dengan datanya adalah kita tahu posisi ya dua titik tersebut. Yang pertama kita tahu ternyata titik A itu ada di 0,1,5. X-nya berarti 0, Y-nya 1, Z-nya 5. Lalu ada titik B 2,3,0. X-nya 3, maaf, X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 0. Seperti pada gambar ya. Nah, mudah-mudahan kalian kalau menentukan posisi di ruang 3 dimensi udah bisa ya. Ini sesuai nih, teks sama gambar udah saya desain sesuai. Maka kita pertama bisa tahu dulu vektor posisi masing-masing titik. Ya, seperti penulisan sebelumnya, A, B dikasih garis. Nah, di sini vektor posisi itu referensinya adalah titik O, titik 0, yakni di titik 0,0,0.
Nah, vektor posisi titik A itu bisa kita tuliskan dengan OA, ya ada garis di atasnya. Itu vektor posisi A bisa kita tulis dengan simbol kayak gini. Atau bisa juga kita tulis langsung A tanda panah di atasnya. Nah, ini simbol yang sama ya, vektor posisi A. Kita bisa tuliskan kapital A dengan garis panah di atasnya, atau kita tulis OA dengan garis lurus di atasnya. Nah, itu sama-sama mewakili vektor posisi A. Ya. Nah, mengonversi posisi ya, X, Y, Y, Z dengan kepada vektor posisi mudah-mudahan mudah ya. Ya 0,1,5 berarti 0i plus 1j plus 5k. Nah lalu, nah bagaimana cara menentukan vektor AB? Misalkan dari A ke B gimana caranya? Maka ya eh, apa konsep dasarnya adalah kita melaksanakan pengurangan titik akhir kurangi titik awal. Misalkan AB, vektor AB berarti dari A ke B kan, titik akhirnya B, titik awalnya A. Maka kita laksanakan, kalau misalkan kita cari AB, berarti kita cari OB kurang OA, sesuai dengan yang di slide ya. Kita kurangkan saja seperti aljabar ya, aljabar biasa. OB kurang OA. 2 kurang 0, 2. 3 kurang 1, 2. 0 kurang 5, min 5. Dapatlah hasilnya 2i plus 2j min 5k. Itu adalah vektor AB. Vektor BA-nya gimana? Nah, vektor BA, misalkan kita diminta cari vektor BA. Kita bisa langsung pakai konsep tadi, ya, dua konsep nama vektor dua titik ya. Vektor BA itu berarti minus dari vektor AB. Berarti kita melaksanakan perkalian negatif terhadap 2i plus 2c minus 5k. Berarti minus 2i minus 2j plus 5k. Nah, kalian juga bisa nanti mencari vektor BA dengan A kurang B juga boleh. Ya. Jadi cara yang manapun akan sampai kepada hasil yang sama. Berikutnya ada pembahasan atau perkenalan konsep proyeksi. Ya, proyeksi. Ini langsung kita bahas ke vektor dan saya coba gambarkan di slide. Misalkan ada dua vektor, nih, vektor A dan vektor B yang berangkat dari titik yang sama nih. Saya gambarkan. Ada sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk oleh dua vektor ini yakni theta. Vektor theta. Nah, ketika kita tanya proyeksi A di B itu yang kayak gimana? Nah, maka kita anggap kita sedang menyinari vektor A dari arah yang tegak lurus B. Gitu. Jadi kita anggap memberikan cahaya dari atas ya. Ini ya. Kita sedang melihat ke sini ya. Di slide barangkali bisa dilihat. Kita sedang melihat dari arah yang tegak lurus B. Gitu kan. Nah, maka garis atau vektor A ini akan punya bayangan di B. Nah, bayangan ini adalah proyeksinya. Garis biru ya saya gambarkan di sini bayangannya si vektor A ini adalah proyeksi vektor A di B. Nah, itu adalah proyeksi A di B. Jadi yang disinari A terus dindingnya B. Nah, yang disinari ini dindingnya macam gitulah. Nah, lalu kalau misalkan ditanya proyeksi B di A, berarti yang disinarinya si B, yang jadi dindingnya A. Gitu. Nah, seperti biasa kita memberi sinar tegak lurus terhadap dindingnya, maka nanti bayangan B akan seperti pada slide ini ya. Ada garis biru, nah garis biru ini adalah proyeksi vektor B di A. Kita sedang melihat dari arah yang tegak lurus dengan dinding atau target proyeksi. Nah, konsep proyeksi ini mungkin kita perlukan untuk pembahasan perkalian dot vektor. Jadi kalau misalkan ada perkalian dot vektor, misalkan A dot B. Nah, A dot B ini berarti ya, bisa pilih di antara dua hal.
antara mengalihkan panjang A, ya panjangnya, magnitudenya, mengalihkan panjang A dengan panjang proyeksi B di A, atau mengalihkan panjang B dengan panjang proyeksi A di B. Nah, itu kira-kira. Ini bisa jadi perlu diresapi sekian menit atau sekian jam atau sekian hari, dipersilahkan. Silahkan di pause kalau misalkan terlalu cepat. Nah, bagaimana cara menentukan hasil kali dot? Ya, kalau misalkan kita sudah tahu panjang masing-masing vektor dan tahu sudut yang dibentuk antara dua vektor, kita bisa langsung menggunakan rumus AB cos theta. Di sini kalian bisa lihat ya, ada perbedaan yang saya tulis ya di sini. A dot B ini saya tulis dengan bold. Ya, karena dia masih vektor tuh, vektor A dot vektor B. Sama dengan AB cos theta. Nah, kok AB cos theta ini AB-nya nggak ini ya, nggak bold ya. Karena memang saya sudah bahas magnitudenya. Sudah bahas apa panjangnya saja, tanpa bahas bahwa dia adalah suatu vektor. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, cara mencari magnitud vektor adalah dengan cara ya, akar dari seluruh unit-unit vektor dikuadratkan. Nah, kalau misalkan kita lihat definisi, entah definisi yang tadi di atas di poin pertama atau definisi rumusnya AB cos theta, maka kita mengetahui jika θ-nya itu 90 derajat atau jika ada dua vektor yang saling tegak lurus, maka hasil kali dotnya akan 0. Kalau ada dua vektor tegak lurus nih, kan sudut yang dibentuk 90 derajat, itu pasti cos θ-nya cos 90 derajat itu 0, pasti hasil kali dotnya akan 0. Ya, dengan konsep yang di poin pertama, konsep proyeksi, kita tahu nih, kalau misalkan ada dua vektor tegak lurus, maka bayangan misalkan nih A, bayangan A ke B, ya pasti suatu titik ya, panjangnya 0 ya, titik. Maka 0 dikalikan apapun, hasilnya 0 ya. Nah, itu ya perkalian dot vektor. Nah, di sini di sebelah kanan ada contoh vektor A yang panjangnya 7, vektor A panjangnya 5, vektor B panjangnya 7. Mereka berdua membentuk sudut 45 derajat, maka hasil kali dotnya adalah 5 kali 7 kali cos 45 derajat. Di sini panjang hasilnya adalah 18,39. Skalar ya. Hasil kali dot vektor adalah skalar, artinya hanya menunjukkan nilai magnitud saja. Besarnya berapa. Nah, kalau misalkan yang kita kalikan ini belum kita ketahui sudutnya, maka kita kan tidak bisa pakai rumus tadi AB cos theta. Maka kita bisa melaksanakan ya sebetulnya perkalian aljabar nih dasarnya. Misalkan vektor A dot vektor B, ya maka sebetulnya kita mengalihkan seluruh komponen-komponen vektor. Hanya saja karena kita tahu hasil kali dot vektor-vektor yang tegak lurus itu 0, maka kita akan menghilangkan setiap ya, hasil perkalian antara komponen yang I dengan J, komponen I dengan K, atau kebalikannya. J dengan I juga akan kita hilangkan, K dengan J kita hilangkan, karena 0 hasilnya. Maka tersisalah perkalian antara unit-unit yang satu arah ya. Misalkan di sini A1 dengan B1 ini kan sama-sama ke arah semua X. Hasil kalinya akan tetap bertahan. Cos-nya kan 0 ya, cos 0 derajat ya. Cos 0 derajat kan 1. Ya, maka bertahanlah A1, B1. Lalu ini ada A2J dengan B2J. Nah, ini hasil kalinya langsung A2 kali B2. Ini sama-sama K nih arahnya, sama-sama di sumbu Z, maka hasil kalinya A3 kali B3. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan yang kita ketahui datanya adalah vektor masing-masing dalam bentuk penjumlahan setiap penjumlahan vektor-vektor satuan. Berikutnya adalah cross vektor. Nah, cross itu apa? Nah, maknanya kira-kira cross vektor itu akan menghasilkan dua informasi. Yang pertama magnitud, yang kedua arah. Nah, A cross B akan menghasilkan suatu vektor yang magnitudnya adalah suatu
maaf, luas suatu jajar genjang yang panjang sisinya A dan B dengan sudut theta yang dibentuk oleh kedua vektor tadi. Ini gambar ilustrasinya ada di sebelah kanan ya. Misalkan U cross V. Nah, kita sedang menggambar suatu jajar genjang yang panjang sisinya U dan V, dan sudut antara U dan V-nya adalah theta. Itu magnitude, itu menunjukkan magnitude-nya. Arahnya gimana? Arahnya adalah arah normal bidang yang dibuat barusan. Arah normal bidang jajar genjang barusan. Nah, arah normalnya kan ada dua, Pak. Suatu bidang bisa ke atasnya atau ke bawahnya. Kita bisa tahu koin itu ada dua sisi. Koin 1000 ada sisi Garuda masih sisi 1000 misalkan. Yes, betul. Namun kita gunakan aturan tangan kanan. Ya, yang menjadi subjek yang dikalikan itu nanti semacam sumbu X-nya, yang mengalikan itu sumbu Y-nya, maka hasilnya adalah sumbu Z atau tangan kanan. Di sini di gambar kanan ada U cross V. Kita arahkan U itu ke empat jari kita ke arah U. Kalau kita arahkan ke V, maka hasilnya adalah U cross V. Ya, ke arah jempol kita. Kita bisa menentukan misalkan magnitudenya langsung dengan cara kalkulasi, yakni kalau misalkan kita bahas magnitud dari A cross B, itu bisa kita langsung cari dengan cara A kali B kali sin theta. Yang magnitud A kali magnitud B kali sin theta. Di sini kayaknya ada simbol yang belum saya bahas dalam slide ini. Jadi simbol tanda garis tegak di dua sisi, ya, ini artinya magnitud. Misalkan ada suatu vektor F, diminta magnitudnya. Nah, maka kita bisa tulis seperti ini. Artinya ini adalah kita meminta magnitud vektor F tadi. Magnitudnya saja, atau R-nya tadi ya kita sempat simbolkan di awal. Nah, lalu kita dari pemahaman barusan tentang konsep jajar genjang, kita tahu kalau misalkan θ-nya 0 derajat, artinya ada dua vektor yang arahnya sama atau berlawanan arah, benar-benar berlawanan arah. Itu maka hasil θ-nya, θ-nya kan antara 0 derajat atau 180 derajat. Nah, sin θ-nya akan menghasilkan nilai 0. Sin θ-nya akan menghasilkan nilai 0. Sehingga perkalian cross dua vektor yang searah akan menghasilkan vektor 0. Ya, 0. Gitu. Di sini di slide mungkin agak kurang jelas ya. Ini 0, hanya 0 derajat nih contoh. Yang lainnya disebutkan bisa. Kalau 180 derajat, ya karena sin 180 derajat itu 0, maka hasil kali cross vektornya 0 juga. Lalu berikutnya kalau misalkan yang kita ketahui adalah hasil kali, yang kita ketahui adalah vektor-vektor ini bentuk penjumlahan vektor satuan, kita belum tahu magnitudenya misalkan. Lalu kita juga belum tahu sudut θ-nya berapa, maka kita bisa melaksanakan seperti yang ada di sini ya, seperti yang ada pada gambar. A cross B itu ini formulanya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ada sebetulnya kesalahan sedikit di slide, tapi fatal. Saya izin menyampaikan yang benarnya ya. Baik, nah sekarang sudah betul ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan dua vektor yang mau kita kalikan, ya, dalam bentuk misalkan A1I plus A2J plus A3K, lalu vektor B, B1I plus B2J plus A3K, maka ketika kita melaksanakan hasil kali cross-nya seperti ini formulanya. Ya. Ini kalau dihafalkan memang sulit, nah, sehingga sebetulnya ada penulisan yang lebih mudah dengan cara konsep determinan seperti ini ya. Jadi kita tulis di baris pertama itu A, J, K,
maaf, IJK, lalu di baris kedua itu kita tuliskan seluruh koefisien-koefisien vektor pertama, vektor A di sini ya. Sedangkan di sini kita tuliskan koefisien vektor B. Ya, gitu. Nah, itu cara yang lebih mudah yang bawah. Karena kalau yang cara satu, kalau dihafalin ada repot. Kalian sebetulnya bisa menggunakan ya perkalian aljabar biasa, mengalihkan seluruh antar komponen yang sedang dijumlahkan ini, seluruh apa namanya seluruh unit ya. Kita kalikan A1I cross B1I, A1I cross B2J, A1I cross B3K, ditambah A2J cross B1I, A2J cross B2J, A2J cross B3K, itu boleh ya, menggunakan konsep tersebut. Begitu itu boleh. Nanti akan hilang tuh seluruh perkalian-perkalian yang searah, akan hilang. I cross I itu 0, J cross J itu 0, K cross K itu 0. Sedangkan yang apa? Yang siku-siku, yang tegak lurus, I cross J itu menghasilkan K gitu. Sedangkan J cross I, ya kebalikannya berarti J cross I itu hasilnya negatif K. Begitu. Nah, kalian kalau mau langsung pakai rumus jadi, pakai yang bawah konsep determinan. Nah, ini kira-kira rangkuman perbedaan antara perkalian dot dengan cross. Yang sebelah kiri dot, simbolnya A dot B, sedangkan cross itu cross ya, tanda kali cross B. Hasil kalinya adalah skalar kalau yang dot, sedangkan hasil kali cross adalah vektor lagi. Nah, besar hasil kalinya, kalau hasil kali dot itu pakai AB cos theta. Sedangkan kalau besar hasil kalinya cross itu adalah AB sin theta. Nah, dot ini bisa kita pakai untuk pembahasan proyeksi antar vektor, gitu ya. Terutama untuk mencari proyeksi suatu vektor terhadap vektor lain. Bisa besarnya saja, atau bahkan bisa mencari vektor proyeksinya juga bisa. Itu menggunakan konsep dot saja. Nah, sedangkan cross ini banyak juga manfaatnya, misalkan mencari luas bidang dari jenjang yang dibuat dua vektor, menentukan arah normal bidang yang dibentuk, atau aplikasi-aplikasi yang melibatkan cross vektor, seperti menentukan momen ya dalam statika struktur atau dalam mekanika teknik, itu ada momen ya, R cross F. Ya, nanti menggunakan konsep cross vektor M. Itu adalah R cross F. Nah, di sini sebetulnya ini ada sedikit informasi kalau misalkan kita diminta mencari besar sudut suatu vektor terhadap suatu sumbu. Maka kita bisa ambil dari dari sini ya, sebagai contoh, misalkan ada suatu vektor OP yang diberi nama vektor R. Dia adalah AI plus PJ plus CK. Maka kalau misalkan kita mau nyari nih, berapa sih besar sudut yang dibentuk vektor OP ini terhadap sumbu X? Maka kita libatkan ini. Nah, kita libatkan cos alpha adalah A per R. Gitu. Itu untuk mencari besar sudut yang dibentuk antara vektor OP dengan sumbu X. Yang kita lihat di sini. Ini diwakili oleh alpha nih. Ya, besar sudut antara OP dengan X. Kalau misalkan ditanya berapa nih sudut yang dibentuk antara vektor OP dengan sumbu Y, maka kita perlu beta. Nah, beta ini, yang ini ya. Nah, kita pakai persamaan yang ini. B per R adalah cos beta. Dan cari betanya kan gampang ya. Beta adalah cos inverse dari B per R. Itu kira-kira ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa ya. Ini informasi dasar lah. Kalian mudah-mudahan bisa. Selanjutnya, di sini kalau misalkan kita memang diminta untuk menentukan sudut antar dua vektor.
maka kita bertugas untuk mencari L dan M dari LMN dari masing-masing vektor yang kita bahas. Misalkan ada dua vektor, ada OP sama vektor OP aksen. Nah, kita cari masing-masing LMN-nya. L itu apa, Pak? L itu adalah hasil bagi vektor koefisien dari vektor satuan I-nya per R, magnitud si vektor tersebut. Sedangkan M adalah B per R, sedangkan N adalah C per R gitu ya. A per R, B per R, C per R. Itu adalah LMN. Nah, setelah tahu masing-masing LMN-nya, kita bisa menggunakan formula cos theta sama dengan L kali L aksen plus M kali M aksen plus N kali N aksen. Nanti kita akan tahu, nah, theta-nya adalah cos inverse dari hasil penjumlahan itu. Jadi PR kita adalah pertama nyari R dulu berapa magnitudnya vektor ini. Kalau kita cari LMN masing-masing vektor, kalau kita bisa menggunakan formula ini. Cos theta adalah penjumlahan dari L kali L aksen, M kali M aksen, dan N kali N aksen. Baik, itu dulu dalam video yang ini saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.